Pemimpin yang diharapkan Allah dan Rasulullah. Tugas pemimpin adalah menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, amanah yang diemban dari orang-orang yang memberikan amanah itu. Dalam konteks paling kecil, tentu amanah itu diberikan oleh diri kita kepada kita sendiri sebagai manusia, sebagai khalifah di bumi. Dalam konteks yang lebih luas lagi, kita menjadi pemimpin di keluarga, di kelas, di kantor, ataupun di organisasi. Apalagi dalam tahun-tahun politik ini, kita semua penting untuk mengingatkan calon-calon pemimpin kita untuk tidak hanya memegang amanah yang kita titipkan kepada mereka, tetapi juga menunaikannya kepada kita sebagai rakyat yang diwakili, sebagai rakyat yang menjadi tuan bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hal tersebut dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa sesungguhnya ayat tersebut ditujukan kepada para pemegang urusan orang-orang muslim. Mereka harus menunaikan, melaksanakan apa yang telah orang-orang muslim itu amanahkan kepada mereka, baik berupa hak-haknya, hartanya, dan lain sebagainya. Imam Tabari juga menegaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan agar para pemimpin ini tidak mendolimi para pemilik amanah itu. Tidak pula boleh menyelewengkan apa-apa yang telah diamanati kepada mereka, pun mengambil sesuatu dari amanah itu tanpa izin dari sang pemilik amanah tersebut. Kalaupun harus menghukum, tentu harus dengan hukum yang adil. Di tataran pemerintahan, tentu para calon-calon pemimpin terpilih harus menunaikan segala apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari mereka para pemilih, yaitu rakyat, masyarakat, kita semua. Di tingkat sekolah, kepala sekolah harus memenuhi harapan siswa, orang tua siswa, dan guru-guru di dalamnya. Di tingkat desa, kepala desa juga harus memenuhi amanah yang dititipkan warganya. Di tingkat keluarga, harus dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Hingga dalam konteks pribadi, kita harus menunaikan amanah harapan yang kita cita-citakan. Menjelaskan hal tersebut, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Menurut Imam Ibnu Katsir, hadis di atas berlaku umum kepada semua manusia atas amanah yang wajib bagi mereka, baik terhadap hak-hak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hak-hak orang terhadap orang lainnya.